Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita bersyukur bahwa sore hari ini kembali kita boleh datang di tempat ini. Kita mau memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sudah memberikan nyawanya buat setiap kita, memberikan anugerah keselamatannya buat setiap kita. Mari kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan setiap pujian syukur kami di hadapanmu Tuhan. Karena Engkau Allah yang sudah memberikan nyawamu Tuhan buat setiap kami. Anugerah keselamatan Tuhan sudah berikan bagi kami ya Bapa. Kami yang seharusnya binasa, kami yang seharusnya mati Tuhan. Tapi kami boleh hidup yang kekal karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah bilur-bilurmu, kuasa darahmu menyembuhkan setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam berputus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan juga berkati saudara seiman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan hantar sertai mereka sampai ke tempat ini dengan selamat. Dan bila masih ada kuasa-kuasa yang mau mengganggu ibadah kami sore hari ini Tuhan, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap kami. Engkau yang bertata atas setiap pujian kami ya Bapa. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kasih-Mu yang mulia Tuhan. Hanya kasih-Mu yang besar buat setiap kami. Mari ingat lagi akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari ingat lagi akan kasih-Nya yang besar buat setiap kita. Mari bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu,
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini mungkin sudah sering kali kita dengar, tetapi kita mau diingatkan lagi bahwa ayat ini memberikan jaminan keselamatan buat setiap kita, memberikan jaminan bahwa Allah begitu mengasihi setiap kita. Mari kita mau bersyukur buat setiap kasih-Nya yang besar. Mari kita mau bersyukur buat setiap kebaikan-Nya dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan
Biarlah firman-Mu yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat jalan yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Juru Selamatku. kembali kematian Tuhan Yesus Kristus yang membuktikan betapa sungguh Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dan ajaib yang telah Kau nyatakan, yang selalu Kau nyatakan, bahkan yang terus akan Kau nyatakan dalam kehidupan setiap kami umat-umat-Mu. Telah kami sampaikan pujian kami Tuhan, biarlah pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan.
tiba saatnya untuk kembali kami belajar kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, bila dengan hati yang rindu, hati yang haus akan kebenaran firman, kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, sehingga ketika benih firman ditaburkan, itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang semakin dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Mari taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Engkau yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata amin. Silakan kembali Bapak Saudara. Ya. Shalom, ya, puji Tuhan. Hari ini kita boleh kembali memperingati hari kematian Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah kasih yang ajaib. Ya, kasih yang ajaib. Bukan kebetulan tadi lagu-lagu yang kita nyanyikan bersama itu banyak bicara tentang kasih yang besar, kasih yang ajaib. Itulah kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Saudara, melalui kematian Tuhan Yesus setidaknya membuktikan kepada kita 4 hal. Ya, yang pertama membuktikan kepada kita kasihnya, yang ini nanti kita akan belajar bersama-sama tentang kasih Tuhan yang besar dan ajaib. Judul perenungan firman Tuhan adalah kasih yang ajaib. Itulah kasih Tuhan. Ya, kematian Yesus Kristus membuktikan kasihnya. Yang kedua, kematian Yesus Kristus membuktikan ketaatannya. Tuhan Yesus taat, ya, dalam kitab Filipi dicatat. Mari kita lihat sebentar ya. Filipi di pasal yang ke-2 di ayat yang ke-8. Filipi 2 di ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus yang berinkarnasi menjelma menjadi manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dalam kehidupan Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi, benar-benar Tuhan Yesus ada di dalam ketaatan yang luar biasa. Sampai matinya pun, mati disalibkan, Tuhan Yesus taat. Ya, kalau Tuhan mau melawan jauh, bisa. Ya, dan memang secara manusia waktu Tuhan Yesus merasa berat, ya, waktu menjelang saat kematiannya, ingat doa di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tuhan tahu betul bahwa sesuatu yang berat akan dialaminya, bukan soal matinya, tapi menanggung dosa dunia. Ini berat, ya, kita menanggung dosa kita sendiri saja sudah berat. Apalagi ini Tuhan Yesus menanggung dosa seluruh manusia yang ada di dunia. Wow, tentu sesuatu yang sangat berat. Ya, karena itulah isi doa Tuhan Yesus seperti itu. Tapi Tuhan berkata, biarlah bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Secara manusia Tuhan Yesus menginginkan kalau boleh itu tidak ngalami, ya, tidak harus menanggung ini cawan penderitaan, ya, kalau boleh, ya, jika diizinkan, tapi diserahkan kepada Bapa Surga. Dan Tuhan Yesus tidak melawan. Waktu ditangkap pun Tuhan tidak melawan. Kalau Tuhan Yesus mau melawan sangat bisa. Ya, waktu Tuhan berkata kepada para serdadu Romawi, tentara Romawi yang tidak menangkap, Tuhan cuma bilang, akulah dia. Cuma ngomong begitu saja, saudara. Itu serdadu Romawi langsung jatuh. Ya, langsung jatuh, saudara. Tumbang. Mau serdadu bisa jatuh, bisa tumbang. Cuma dengar perkataan statement Tuhan Yesus, akulah dia. Ya, karena mereka berkata, kami mencari Yesus orang Nazaret itu. Tuhan Yesus cuma menjawab, akulah dia. Cuma menjawab begitu, saudara. Belum melawan, belum. Itu serdadu Romawi sudah tumbang, sudah jatuh. Ya, jadi terlalu mudah, sangat gampang kalau Tuhan Yesus mau melawan, tidak mau mati di kayu salib, menanggung dosa dunia, sangat bisa. Tapi berarti tidak taat kepada kehendak Bapa Surgawi. Dan kalau itu terjadi, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sebagai manusia berdosa,
tidak diselamatkan, tidak menerima anugerah pengampunan, tidak ada karya penebusan, tidak ada, karena Tuhan Yesus melawan dan tidak mau mati. Tapi kita bersyukur kematian Tuhan Yesus membuktikan ketaatannya kepada Bapa surga. Yang ketiga, kematian Tuhan Yesus juga membuktikan keadilannya. Adil. Mengapa saya katakan kematian Tuhan Yesus membuktikan keadilannya? Alkitab berkata upah dosa itu adalah maut. Maut ini bicara tentang hukuman. Jadi akibat dari dosa akan ada hukuman. Hukuman yang kekal, maut, kebinasaan yang kekal. Itu upah dosa. Nah, Alkitab mencatat semua manusia sudah berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada. Semua, tidak terkecuali siapapun dia. Semua sudah berdosa. Nah, kalau dengan demikian berarti semua akan menerima hukuman, akan menerima maut, kebinasaan selamanya, binasa. Ya, akibat dari dosa. Nah, kalau Tuhan Yesus waktu itu mau meniadakan hukuman, sebenarnya bisa. Tuhan tinggal berkata, hukumanmu ku bebaskan, gitu saja. Bisa, meniadakan hukuman begitu saja, bisa. Tapi berarti Tuhan mengingkari firman-Nya. Karena firman Tuhan berkata upah dosa maut. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus meniadakan hukuman begitu saja, bisa. Ya kan, kadang-kadang kalau sudah perhatikan manusia di dunia ini kalau punya kuasa, tiba-tiba dia bisa mengubah sebuah peraturan. Peraturan yang sudah ada tiba-tiba bisa diubah, tiba-tiba dilanggar dan diubah, karena punya kuasa, karena punya wewenang, karena punya otoritas, lalu melanggar aturan, lalu mengubah aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Bisa, karena punya kuasa. Nah, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Kalau Tuhan sudah membuat sebuah aturan, Tuhan sudah berfirman, maka firman-Nya itu pasti dilakukan, pasti terjadi, pasti digenapi. Nah, itulah sebabnya keadilan harus ditegakkan. Hukuman atas dosa, akibat dosa tetap harus dialami, tapi bukan manusia yang alami. Kalau manusia berdosa yang alami, ya berarti nggak ada yang selamat, semuanya binasa. Siapa yang menggantikan? Yesus Kristus Tuhan kita datang ke dunia jadi manusia, sampai puncaknya mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa kita. Jadi hukuman atas dosa tetap dijalankan, tapi yang nanggung Tuhan Yesus. Ya, ini namanya adil. Ya, keadilan tetap ditegakkan, hukuman tetap dijalankan, tapi yang nanggung Tuhan Yesus. Ya, itu namanya keadilan ditegakkan. Ya, jadi kasihnya dibuktikan, ketaatannya dibuktikan, keadilannya dibuktikan, dan yang keempat, kematian Tuhan Yesus juga membuktikan kesetiaannya. Kesetiaannya kepada janjinya, yang sempat saya singgung tadi ya. Alkitab sudah banyak menubuatkan. Kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama, nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia menjadi manusia, darah yang ditumpahkan untuk menyelamatkan manusia itu sudah dinubuatkan jauh sebelum Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Sudah disampaikan, sudah dinubuatkan, dan akhirnya nubuat itu digenapi. Ini kesetiaan Tuhan akan janjinya. Ya, karena itu kalau Bapak Ibu Saudara sebagai umat Tuhan, kita bisa pegang janji Tuhan. Kalau janji manusia, wow, belum tentu ditepati, ya, karena ada manusia yang bisa menepati tapi tidak mau menepati, ada yang mau menepati tapi tidak bisa menepati. Tapi Tuhan Yesus bisa dan mau menepati, selalu menepati janjinya. Satu ayat berkata, biar bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan pasti digenapi. Yang setuju berkata amin. Ya, karena itu mari pegang janji Tuhan. Kalau sampai hari ini mungkin belum terjadi, belum terrealisasi sepenuhnya, tetap pegang dan percaya, karena ada waktunya pasti janji Tuhan itu digenapi. Buktinya kematian Tuhan Yesus pun di kayu salib digenapi. Ya, jadi kematian Tuhan membuktikan kasih-Nya, membuktikan ketaatannya, membuktikan keadilannya, dan membuktikan kesetiaannya. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang kasih. Ya, karena tadi dikatakan kematian Tuhan membuktikan kasih-Nya,
Judul perenungan firman Tuhan adalah kasih yang ajaib. Itulah kasih Tuhan yang dibuktikan melalui kematian Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar. Alkitab mengatakan ternyata bicara tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu punya 4 dimensi. Kalau dalam kehidupan kita di dunia ini secara nyata, kita ini punya 3 dimensi. Dalam ruang itu ada 3 dimensi. Dimensi lebar, dimensi panjang, dan dimensi tinggi. Itu namanya 3 dimensi. Ya, itu dalam kehidupan kita mesti ada itu 3 dimensi sehingga terbentuk ruang. Ya, ada volume gitu ya. Itu kan bicara tentang 3 dimensi. Nah, kasih Tuhan itu ternyata Alkitab berkata ada 4 dimensi. Ayo kita lihat ayatnya. Efesus 3 ayat yang ke-18. Kitab Efesus pada pasal yang ketiga di ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa, Paulus berdoa, supaya kita semua umat Tuhan bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Dapat memahami apa? Sehingga Paulus berdoa untuk semua orang kudus supaya bisa memahami. Memahami apa? Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Paulus berdoa supaya setiap umat Tuhan bisa memahami. Jadi rupanya memahami kasih Tuhan itu bukan hal yang gampang. Itulah sebabnya Rasul Paulus berdoa supaya setiap umat Tuhan bisa memahami, dapat memahami kasih Tuhan dengan 4 dimensi. Betapa lebarnya kasih Tuhan, betapa panjangnya kasih Tuhan, betapa tingginya kasih Tuhan, dan betapa dalamnya kasih Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan lebar, panjang, tinggi, dalam kasih Tuhan? 4 dimensi itu. Ya, yang perlu kita tahu, yang perlu kita mengerti, yang perlu kita pahami tentang kasih Tuhan dengan 4 dimensi. Ayo kita belajar sama-sama ya, dengan cepat. Yang pertama adalah dikatakan betapa lebarnya kasih Tuhan. Lebar. Ya. Ini bicara tentang kasih yang menerima semua orang tanpa pilih, tanpa pandang bulu. Semua orang, apapun keadaannya, diterima oleh Tuhan. Satu lagu berkata, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Tidak ada suatu kasih di dunia yang seperti itu, tidak ada. Biasanya kalau seseorang menerima seseorang, ya itu karena ada sesuatu. Oh, ada kebaikannya, ada kelebihannya, baru diterima. Tapi kalau dalam diri seseorang itu tidak ada kelebihannya, tidak ada kebaikannya, tidak ada yang mau menerima. Siapa yang mau menerima? Duh, orang kayak gini, ya katanya dibilang wah itu sudah wis dibuang aja, tidak ada kebaikannya, tidak ada kelebihannya. Ya, tapi kalau ada kebaikan, ada kelebihannya, nah mungkin itu yang membuat akhirnya bisa diterima. Ya, tetapi luar biasa, Tuhan Yesus menerima manusia berdosa apa adanya. Bahkan dikatakan bagaimanapun besarnya dosamu, Tuhan itu tetap menerima apa adanya. Ini bicara tentang betapa lebar kasih Tuhan. Tidak hanya ditujukan untuk golongan tertentu, untuk orang-orang tertentu, tidak. Tetapi semua orang Tuhan siap menerima dengan kasih-Nya. Ya, kasih yang siap menerima apa adanya. Dan kasih yang siap menerima ini akan mengubahkan kehidupan orang yang menerima kasih Tuhan, yang merasakan kasih Tuhan. Hidupnya akan diubahkan. Ya, karena apa? Kasih Tuhan menyentuh
dan mengubah kehidupan orang itu. Ingat kisah tentang Zakius? Saudara kan tahu cerita Zakius ya. Zakius ini pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah seorang pada zaman itu seorang yang suka memeras, seorang yang suka menekan, seorang yang suka menindas, seorang yang suka membuat orang lain itu jadi sulit. Itu pemungut cukai pada masa itu. Ya, itu pekerjaan Zakius. Tapi ketika Zakius bertemu dengan Tuhan, terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Mengapa saya katakan perubahan yang luar biasa? Dari seorang yang suka memeras, suka menekan, suka menindas, suka merugikan orang lain, suka membuat orang lain menderita, diubah ketika berjumpa Tuhan. Zakius berkata, Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Separuh dari milikku, wah, tidak main-main. Separuh dari milik ini bicara tentang sesuatu yang besar. Karena separuh, kita kadang-kadang ya 1/10 aja belum tentu bisa. Ini separuh dari yang dimiliki, nah main-main. Karena itu saya katakan ini perubahan besar. Seorang yang tadinya wah inginnya hanya ngambil uang, ngambil keuntungan, ya inginnya cuma begitu, diubah jadi punya hati yang murah. Separuh yang dimiliki dibagikan. Dan kalau ada orang yang pernah diperas, dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan besar terjadi atas Zakius. Mengapa? Karena kasih Tuhan menjamah hati Zakius. Kasih Tuhan mengubah hidup Zakius. Ya, jadi yang pertama dimensi tentang kasih Tuhan, betapa lebarnya kasih Tuhan. Kasih yang menerima manusia berdosa, semua manusia berdosa, diterima apa adanya, dan kasih yang mengubahkan kehidupan manusia berdosa. Yang kedua, dikatakan betapa panjangnya kasih Tuhan. Ternyata kasih Tuhan bukan cuma lebar, tapi kasih Tuhan itu juga panjang. Ini bicara tentang kasih Tuhan itu bukan hanya pada satu waktu tertentu saja, tapi kasih Tuhan itu terus ada di sepanjang kehidupan kita. Amin. Terus ada, terus menyertai sepanjang kehidupan kita. Kasih Tuhan itu berjalan dan menyertai sepanjang kehidupan kita. Wow, luar biasa. Ya, kasihnya tidak pernah beranjak dari hidup kita. Ini berarti kasih yang panjang. Ya, tidak berkesudahan. Karena selalu ada, selalu menyertai, selalu bersama di sepanjang kehidupan kita. Ini yang kedua, panjang. Betapa panjangnya kasih Tuhan. Yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah betapa tingginya kasih Tuhan. Kalau lebar, menerima semua orang, orang yang dosanya besar sekalipun, orang yang rusak, orang yang bejat, bagaimanapun keadaannya, kasih Tuhan siap menerima mereka dan mengubah hidup mereka. Yang kedua, panjang. Ini bicara tentang kasih Tuhan bukan hanya di waktu-waktu atau kurun waktu tertentu saja, tapi kasih Tuhan itu terus ada di sepanjang kehidupan. Yang ketiga, tinggi. Betapa tingginya kasih Tuhan. Ini bicara tentang mulia, agungnya, kekuatan kasih Tuhan. Jadi tinggi kasih Tuhan, betapa tingginya kasih Tuhan. Ini bicara tentang betapa mulia, betapa agung kekuatan kasih Tuhan. Sehingga bisa mengangkat seseorang jadi lebih baik, lebih benar, lebih tinggi, lebih mulia, dan tetap tinggal di keadaan yang seperti itu. Saya ulang ya. Jadi betapa tinggi kasih Tuhan, ini dimensi yang ketiga, itu bicara tentang mulia, agung dari kekuatan kasih Tuhan yang bisa mengangkat seseorang jadi lebih baik, lebih benar, lebih mulia, lebih tinggi, dan tetap
tinggal di dalam keadaan yang seperti itu. Ya, ini kasih, betapa tinggi kasih Tuhan. Ya, ini dimensi yang ketiga. Yang keempat sekarang, yang terakhir sudah. Dimensi kasih Tuhan yang keempat adalah betapa dalamnya kasih Tuhan. Bicara tentang dalamnya kasih Tuhan berarti sesuatu yang sulit untuk dipahami dengan akal pikiran manusia. Di Alkitab diberikan contoh, ya. Daud pernah menuliskan dalam kitab Mazmur pasal 23. Ayo kita lihat sebentar, ya. Mazmur pasal 23. Ini perikop yang sangat terkenal, tapi kita lihat sebentar supaya kita sama-sama belajar dari perikop ini, ya. Tentang dalamnya kasih Tuhan. Perikop berjudul Tuhan Gembalaku yang Baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara saya cermati dengan baik, terdapat perbedaan antara ayat 1 sampai 3 dengan ayat 4 dan ayat-ayat berikutnya. Apa perbedaannya? Perbedaannya di ayat 1 sampai 3, Daud menggantikan kata Tuhan itu dengan kata Ia. Ia itu berarti dia. Ya, lihat saja di ayat 2, Ia membaringkan aku, Ia membimbing aku, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku. Betul? Pakai kata Ia, yang berarti dia. Sedangkan di ayat yang keempat sampai dengan ayat berikutnya, Daud menyebut Tuhan memakai kata ganti apa? Engkau. Saudara pernah tidak baca dan memperhatikan ayat ini? Ayat-ayat ini ya, kalimat ini. Jadi terdapat perbedaan. Di ayat 1 sampai 3 Tuhan disebut dengan kata dia, Ia. Ia membaringkan, Ia membimbing, dan selanjutnya. Tapi di ayat yang keempat, Daud tidak lagi menyebut dengan kata ia atau dia, tapi Daud menyebut dengan kata engkau. Apa perbedaan antara dia dan engkau? Dia itu bicara sesuatu yang jauh. Kata ganti yang digunakan untuk orang yang jauh. Jadi kalau saudara dan saya lagi cerita-cerita, kalau kita cerita tentang seseorang yang jauh, ya, tidak bersama kita, jauh, ngomongnya sama siapa? Dia saat ini sedang, dia hari ini melakukan dia. Karena tidak ada bersama kita, nyebutnya pakai kata dia, ia, jauh. Tapi kalau seseorang yang dekat, kita ngomongnya masa ketika saya ngomong-ngomong dengan saudara gitu ya, lalu mungkin saudara ngomong pada saya atau saya ngomong pada saudara, tidak mungkin saya ngomong dia, keliru, ngomong dekat, ya, tatap muka, masa ngomongnya dia. Kata ganti yang tepat adalah kamu, engkau, dikau, anda, dan selanjutnya. Beda ya. Jadi dia itu sesuatu yang jauh, tetapi engkau sesuatu yang dekat. Dan kalau saudara perhatikan, Daud menyebut Tuhan dengan kata engkau ketika Daud berada dalam keadaan apa ya? Yang Bapak baca, saat berada dalam lembah kekelaman. Sebelumnya dibaringkan di padang rumput,
dibimbing, disegarkan, dituntun. Nah, ini kan bicara berkat. Berkat. Ya. Tetapi justru di ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, selanjutnya Daud bilang, Engkau Tuhan. Pembelajaran apa yang kita bisa petik, saudara? Ternyata melalui lembah kekelaman membuat umat Tuhan itu jadi dekat sama Tuhan. Sekali lagi ya, melalui lembah kekelaman ternyata membuat umat Tuhan itu dekat sama Tuhan. Kadang kalau tidak ada lembah kekelaman, semua berjalan baik, semua berjalan lancar, sukses, berhasil. Itu kalau nggak hati-hati, hati kita bisa mulai agak jauh dari Tuhan. Betul apa enggak, Sob? Karena merasa apa? Aku nggak terlalu perlu Tuhan. Aku tidak terlalu membutuhkan Tuhan, karena apa yang ku kerjakan semua baik, semua berjalan lancar, semua berhasil. Kita merasa tidak terlalu, ya. Saya bilang bukan tidak membutuhkan Tuhan, tapi mungkin tanpa kita sadari kita mulai berkata, Tuhan, kali ini aku tidak terlalu banyak minta sama Tuhan, tidak minta pertolongan, karena aku tidak terlalu membutuhkan Tuhan. Kerjaanku berjalan baik, kesehatanku baik, keluargaku baik, semua baik. Akhirnya hubungan atau kedekatan dengan Tuhan itu tanpa disadari rendah. Tapi ketika diizinkan mengalami lembah kekelaman, tantangan, masalah, kesulitan, bukan kesulitan yang biasa ya. Kalau lembah kekelaman ini berarti masalah, kesulitan yang berat. Justru itu membuat kita jadi sadar kita membutuhkan Tuhan. Mungkin kita sebelumnya sudah berupaya usaha A, usaha B, usaha C, usaha D, tidak ada hasil, tidak membuahkan hasil. Akhirnya kita sadar, saya perlu Tuhan. Mulai kita datang lebih dekat, Tuhan, aku mohon belas kasihan. Wah, mulai mendekat kepada Tuhan karena ada lembah kekelaman. Sudah ingat kisah Ayub? Sebelum Ayub itu mengalami tantangan masalah yang berat, semua berjalan baik. Alkitab mencatat Ayub itu mengenal Tuhan hanya dari kata orang. Itu Ayub 42. Ayub mengaku sendiri, dulu aku mengenal Tuhan hanya dari kata orang. Kapan itu? Ketika semua berjalan baik, pekerjaannya baik, sukses, diberkati, anak-anaknya 10 semuanya bertumbuh, ya, jadi dewasa, ya, semua kesehatannya semua baik. Dia hanya mengenal Tuhan dari kata orang. Tapi satu ketika Tuhan izinkan sesuatu yang luar biasa terjadi. 10 anaknya mati semua dalam satu peristiwa bersamaan. Semua harta bendanya habis, ternaknya apapun itu habis. Kesehatannya dari kepala sampai kaki semuanya kena borok yang parah. Ditambah lagi istrinya berkata, masih bertekunkah engkau kepada Allah? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lengkap sudah, lembaga kekelaman Ayub ini lengkap, ya. Keluarga hancur, anak mati, istri seperti itu, pekerjaan, harta benda habis, kesehatan kena dari kepala sampai kaki, komplit. Lembaga kekelamannya Ayub komplit. Tapi justru melalui lembaga kekelaman Ayub, di Ayub 42 akhirnya berkata apa? Dulu aku mengenal Tuhan hanya dari kata orang, tapi sekarang sesudah melewati lembah kekelaman, mataku sendiri memandang Tuhan. Jadi inilah yang namanya dalamnya kasih Tuhan. Betapa dalamnya kasih Tuhan. Sehingga kadang-kadang kalau kita secara manusia, apa yang baik dari lembah kekelaman itu apa? Tidak ada, Tuhan. Yang baik itu kalau diberkati, yang baik itu kalau semua sukses, yang baik itu kalau semua lancar. Pikiran manusia kita kan pasti berkata begitu, betul ya? Itu yang baik.
Itu yang indah. Tapi Tuhan bilang enggak. Dalamnya kasih Tuhan itu kadang-kadang justru kita diizinkan mengalami lembah kekelaman. Supaya apa? Melalui lembah kekelaman membawa kita jadi dekat sama Tuhan. Ingat kisahnya murid-murid. Waktu murid-murid naik perahu melewati danau bersama Tuhan Yesus. Saat danau berjalan, saat air di danau tenang, ya, murid-murid dengan perahunya berjalan dengan baik, Tuhan Yesus dibiarkan sampai apa, Saudara? Tidur. Tapi saya percaya malam ini ada umat Tuhan yang tidur, ya. Jangan sampai karena kademen jadi tidur, Saudara. Jangan, ya. Oke. Tuhan Yesus dibiarkan sampai tidur, Saudara. Karena semua berjalan baik, fine-fine aja. Ketika datang badai, tiba-tiba, Saudara, ini para murid masih belum melibatkan Tuhan, mereka masih berupaya menghadapi badai itu, ya, dengan kemampuan mereka, keterampilan mereka sebagai nelayan yang sudah memang terbiasa menghadapi angin badai. Mereka berupaya, tapi sampai pada satu titik mereka tidak sanggup. Dan akhirnya mereka baru ingat, loh, kan ada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus dibiarkan tertidur. Segera mereka berteriak, Tuhan, tolonglah, kami binasa. Sebelumnya tidak ada statement seperti itu, Saudara. Padahal Tuhan ada bersama di satu perahu, tapi dibiarkan tertidur, tidak digubris, tidak direken. Orangnya mungkin ada sama-sama dekat, tapi hatinya jauh. Nah, zaman sekarang kan karena handphone juga begitu, Saudara, ya. Orangnya dekat, tapi hatinya jauh. Orangnya jauh, tapi jadi dekat. Bisa saja loh, ya, ini suami istri bersama-sama duduk, ya, di meja makan gitu, ya, atau di sofa bersama-sama duduk. Fisiknya dekat, tapi hatinya jauh. Karena yang suami lagi ngechat wanita lain di tempat yang jauh. Yang istri lagi ngechat pria yang lain di tempat yang jauh. Bisa nggak, Saudara? Bisa. Yang dekat ini jadi jauh. Tapi yang jauh itu wanita lain, pria lain yang jauh bisa dekat karena chatting. Bahaya, ya. Jadi karena itu batasi, ya, komunikasi kita dengan chatting perlu dibatasi dengan bijak, gunakan dengan bijak supaya jangan sampai menghancurkan kehidupan pribadi kita, kehidupan rumah tangga kita. Ya, termasuk reuni itu. Benar-benar saya titip pesan. Saya pernah cerita nggak di sini, so? Ada yang karena reuni, so, ya. Sekarang kan musim, banyak orang suka reuni, ya. Reuni teman SMP, reuni teman SMA, reuni waktu dulu ada di fakultas, reuni kumpul, wah seneng, ya. Oh. Cuma bedanya dulu waktu kumpul kan masih muda, masih kuat. Sekarang kumpul sudah pada rambutnya putih, kulitnya kisut, ya kan? Kalau kumpul tanya, wah, apa kamu kerja apa? Anakmu berapa? Cucumu berapa? Nah, itu bedanya begitu, so. Nah, ini ada cerita, so. Ini kisah nyata, so, ya, kisah nyata, betul-betul nyata karena saya tahu orangnya. Karena reuni, ini emak, so, ya, so, umurnya 70-an. Karena reuni, so, dia itu ketemu sama cinta lamanya. Waktu SMA dulu, so, karena ini SMA, ketemu sama cinta lamanya. Nah, dia ini punya suami, emak ini punya suami, so. Cinta lamanya itu, si pria itu teman dia waktu SMA, pacar lamanya maksudnya begitu. Itu juga punya istri. Sama-sama punya istri, punya suami, so. Tapi waktu reuni itu ketemu. Nah, waktu ketemu CLBK, tahu CLBK, ya? Cinta lama bersemi kembali. Ini aduh, dulu kamu pernah pacaran di aku, ya, gini. Akhirnya pulang reuni lanjut. Loh, sungguh lanjut. Bukan cuma chatting, bukan cuma DM, tapi ketemu. Janjian ketemu berdua. Nonton bioskop bareng, jalan-jalan bareng. Loh, ini sungguhan, so. Saya waktu dengerin saya godek-godek, so. Saya bilang, dia, saya bilang gitu, so. 70 loh, so. 70 loh. Jadi jangan bilang, oh Pak, kalau saya nggak mungkin Pak, wis tua. Ini 70, so. 70 tahun.
Ini nek cucuke denger, bukan cuma anake, cucuke denger, cucuke godek-godek. Mak, wis mambu kuburan, Mak. Kong, wis mambu kuburan kok macem-macem. Loh, punya suami, punya istri, jadi sungguhan. Ya, jadi hati-hati ya, jadi saya ingatkan gunakan dengan bijak. Ya, itu kemajuan teknologi dan lain-lain gunakan dengan bijak. Saudara harus dekat dengan suami atau istri lebih daripada siapapun. Nomor satu, dekat Tuhan. Yang kedua, hubungan suami istri. Karena apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Karena itu sebelum menikah berdoa, jangan terburu-buru. Waduh, pokoknya ganteng, pokoknya ayu, pokoknya sogi, pokoknya pinter, sikat dulu. Iya kalau dari Tuhan, iya kalau benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lah kalau enggak, lah tambah repot, so. Hidup malah kacau. Betul, ya, malah kacau. Jadi lebih baik minta tuntunan Tuhan. Mau melangkah, pernikahan bukan sesuatu yang biasa. Makan gak cocok, pindah makan di tempat lain. Kerja gak cocok, pindah kerja di tempat lain. Lah kalau suami atau istri gak cocok, gimana? Ganti suami atau istri yang lain. Begitu? Gak bisa. Firman Tuhan bilang gak bisa. Allah membenci perceraian. Bukan cuma gak suka loh ya, membenci. Membenci ini benar-benar gak suka. Benar-benar gak suka. Ya, oke, kita kembali. Kok jadi ngomong tentang pernikahan? Saya cuma mengingatkan, sobat, hati-hati ya dalam berkomunikasi. Oke, nah kita kembali. Jadi Ayub, Daud lewat lembah kekelaman justru membawa mereka itu dekat sama Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami pribadi Tuhan. Sebelumnya enggak. Sebelumnya cuma tahu tentang Tuhan dari kata orang. Itu pengakuan Ayub. Daud juga begitu menyebut Tuhan dengan kata iya. Ia membaringkan, ia menuntun, saat diberkati cuma iya, jauh. Waktu diberkati malah jauh. Tapi justru saat lewat lembaga kekelaman, engkau dekat. Ya, lembaga kekelaman diizinkan Tuhan membawa kita untuk dekat kepada Tuhan. Nah, inilah contoh betapa dalamnya kasih Tuhan. Tidak terjangkau oleh pikiran kita, tidak bisa dimengerti oleh pikiran kita, tapi justru itulah betapa dalamnya kasih Tuhan. Ya, jadi Bapak Saudara, Tuhan rindu, ayo kita sama-sama bisa memahami 4 dimensi kasih Tuhan. Betapa lebar Tuhan menerima semua manusia berdosa, lebar kasih Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, betapa panjang kasih Tuhan itu sepanjang kehidupan. Tidak cuma waktu tertentu, tapi sepanjang hidup kita. Kasih Tuhan terus ada. Kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Yang ketiga, betapa tinggi. Ini menunjukkan betapa agung, mulia, kekuatan kasih Tuhan. Dan yang keempat, betapa dalam kasih Tuhan. Diizinkan lewat lembah kekelaman, sesuatu yang tak terpikirkan, sesuatu yang tak diharapkan, tapi justru itu Tuhan izinkan terjadi, menunjukkan dalamnya kasih Tuhan, supaya umat Tuhan kembali datang dan mendekat kepada Tuhan. Oke, ayat penutup yang terakhir, kita baca Yohanes 3 ayat yang ke-16. Setelah ini pelayan mimbar dan pelayan berzaman kudus bersiap untuk kembali maju ke depan, ya. Kita akan siap untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ketiga di ayat yang ke-16. Tadi juga di awal sudah sempat dibacakan, ya, tapi kita akan baca kembali. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang setuju berkata amin. Dari ayat ini, saudara, paling tidak ada 5 sifat kasih Tuhan dari ayat ini. Yang pertama, dikatakan betapa besar. Berarti sesuatu yang sangat besar,
sangat ajaib. Itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang pertama sifatnya itu tak ternilai, tak terukur, sempurna. Itu kasih Tuhan yang pertama. Kalau kasih manusia jangan berharap kasih manusia sempurna, jangan. Dia mau menikah pun jangan berpikir ini pasanganku adalah orang yang paling sempurna buat aku. Tidak ada, tidak ada. Ya, jadi saya pribadi kalau dengar lagu itu kau begitu sempurna, karena begitu saya kok nggak tahu nadanya kayak apa. Iya, saudara pernah tahu ya lagu itu ya? Saya pernah itu datang ke sebuah pernikahan, saya dengar si pria nyanyi gitu ke ceweknya, ya. Waktu ceweknya masih pakai baju manten, make upan tebel, ya. Kau begitu sempurna. Iya, lagi make upan. Ya kan, lagi seneng-seneng pesta. Selesai pesta, oh masih sempurna Pak, cuman titik ele itu dulunya kan nggak tahu kalau tidur gimana, sekarang tahu tidur ngorok Pak. Dulunya kalau ngentut kan ditahan-tahan, sudah suami istri masa ditahan-tahan enggak kan? Nah, kalau sudah suami istri bareng ngentut tiba-tiba kaget, sopo sih ngentut? Kok dulu aku waktu baru kamu nggak pernah ngentut rasanya ya. Ya waktu pacaran ditahan-tahan, loh sampai sakit, perutnya sakit Tapi nih sudah jadi suami istri, masa ditahan terus? Ayo, saya tanya yang sudah jadi suami istri. Tidak mungkin sudah menahan. Kenapa ya terbuka? Lawang bersama kok ya. Ya. Oh enggak kok Pak, masih sempurna. Iya, honeymoon sebulan. Moon itu kan sebulan, bulan madu. Ya, honey manggilnya gitu, sayang. Ya, wah sebulan setahun. Wah sudah beda. 5 tahun beda, ya. 10 tahun. Gua ini bener loh dia. Cuekel. Bisa tak tukar tambah. Ya. Nah, apanya yang sempurna? Tidak ada. Jadi kalau saudara yang akan menikah ya, saya titip pesan yang belum menikah. Tapi kalau yang sudah menikah ya jangan ya. Tidak ada pilihan lain kecuali lanjut sampai maut memisahkan. Ya, jadi yang belum menikah saya titip pesan, kalau belum menikah itu mau menikah itu dipikir, didoakan dulu. Ya, supaya hati-hati melangkah. Ya, jadi nanti kalau menikah itu jangan berpikir gimana ya supaya pasanganku ini membahagiakan aku. Kalau saudara berpikir begitu, berarti saudara menuntut. Nah, kalau saudara menuntut, saya berani jamin tidak akan bisa menemukan kebahagiaan. Karena pasangan kita tidak akan mungkin bisa memberi semua yang kita mau. Betul? Ada pasangan yang bisa memberi semua yang dimaui pasangannya. Tidak ada. Satu ketika masih begini. Loh, kamu kok ternyata begini ya? Kamu kok ternyata begini ya? Kecewa. Tahu gitu dulu aku CFN ambil sing lain. Aku nikah ambil sing lain. Tidak ambil kamu. Kok kamu sekarang baru ketahuan sifatnya, karakternya, kebiasaannya kayak gini. Karena penuntut pasangannya harus membahagiakan, memberi. Tapi yang benar, bukan bukan nuntut supaya pasangan membahagiakan, tapi kita yang berusaha untuk membahagiakan pasangan kita. Nah, kalau masing-masing berpikir untuk membahagiakan pasangannya, hidup rumah tangga itu jadi indah. Karena apa? Tidak nuntut, tapi justru ingin memberi. Apa ya yang aku bisa berikan buat pasanganku? Perhatianku, kasih sayangku, doaku, dukunganku, termasuk dompet dan duitku. Loh iya kan? Apa yang bisa aku berikan? Loh iya kalau diberikan kan senang betul kan? Dan tidak nuntut, tapi justru ingin memberi buat pasangannya. Kalau setiap yang ada di keluarga itu seperti itu, rumah tangga itu pasti jadi indah. Ya, jadi karena itu kasih Tuhan yang pertama adalah kasih yang sempurna. Cuman Tuhan yang kasihnya sempurna. Yang kedua, kasih Tuhan itu melimpah. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah untuk dunia ini. Dunia ini bicara tentang semua manusia di dunia. Kasih Allah yang melimpah. Tadi dikatakan betapa lebarnya itu ya, dimensi lebar. Kasih Allah untuk semua orang. Kasih yang melimpah untuk semua orang berdosa. Yang ketiga, kasih Allah itu tak bersyarat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal.
Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal bukan karena manusia memenuhi syarat. Bukan. Kalau manusia memenuhi syarat ya tidak ada. Syarat apa yang bisa dipenuhi oleh manusia sehingga membuat Allah mengaruniakan Yesus Kristus? Tidak ada. Ini menunjukkan kasih Allah itu tak bersyarat. Tadi pujian nggak masalah ya, ada kata-katanya ya. Tidak bersyarat kasih Tuhan. Yang keempat, kasih Tuhan itu kasih yang melindungi. Dikatakan ayat Yohanes 3:16, supaya yang percaya tidak binasa. Tidak binasa ini bicara tentang kasih Tuhan itu kasih yang melindungi, memprotek umatnya. Dan yang kelima, kasih Tuhan itu kasih yang permanen, kasih yang tetap, kasih yang tidak berubah, kasih yang tidak berkesudahan. Itulah sebabnya Yohanes 3:16 dikatakan, yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Dan bukan cuma hidup, tapi hidup yang kekal. Berarti kasih Tuhan itu kasih yang permanen, kasih yang tidak berubah, kasih yang tidak pernah berakhir. Itulah kasih Tuhan. Ya, jadi karena itu, ayo di hari kita memperingati kematian Tuhan Yesus, kita boleh mengingat akan kasih Tuhan, kasih yang sungguh ajaib. Itulah judul perenungan firman Tuhan, dengan 4 dimensinya, dengan 5 sifat kasih Tuhan. Dari Yohanes 3:16 kita boleh makin mengerti dan memahami betapa kasih Tuhan luar biasa atas kita. Karena itu apapun yang Tuhan izinkan terjadi, seperti Paulus katakan, tak ada satupun yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Penderitaan, kesulitan, apapun, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan terlampau ajaib bagiku. Amin. Silakan pelayan Tuhan kembali maju ke depan. Kita bersiap untuk sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Lewat satu pujian kita katakan, belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Tuhan Yesus. Kasih hidup
betapa panjang, betapa tinggi, dan betapa dalamnya kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang tak ternilai, kasih yang sempurna, kasih yang melimpah untuk semua orang berdosa, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang melindungi dan memproteksi, serta kasih yang permanen dan tidak berkesudahan. Itulah kasih-Nya Tuhan. Suatu Tuhan, biarlah kami boleh semakin memahami akan kasih Tuhan, sehingga kami pegang teguh akan kasih Engkau selalu terus ada dalam hati kami. Tak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, sekali kami percaya Tuhan Yesus tetap selamanya sampai akhir hidup kami pegang teguh iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus Engkau yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kasih Tuhan itu boleh terus semakin kami alami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebentar kami umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Jikalau ada dosa pelanggaran yang sudah kami lakukan, baik lewat tindakan kami, lewat perkataan kami, ataupun pemikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, malam ini Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa yang sudah kami lakukan, yang sudah kami katakan, yang sudah kami pikirkan, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, yang mendukakan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memohon pengampunan-Mu dengan sepenuh hati kami, dengan penuh kesungguhan, maka Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga sebentar kami dikuduskan, kami dilayakkan untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus di dalam perjamuan kudus. Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan oleh para pelayan perjamuan kudus, lewat satu pujian kita katakan, saat ku masuk ke hadirat oleh kuasa darah. Ke tempat kudus-Mu.
boleh jadi rema buat kita, yang mengingatkan kita, menasihati kita, menghibur kita, atau bahkan mungkin menegur kita. Tapi semua itu adalah sebuah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Firman-Nya disampaikan karena Tuhan mengasihi kita. Ya, baca firman Tuhan yang ada di hostia, pegang firman Tuhan itu. Firman Tuhan jadi rema buat kita. Sekarang kita katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa-Ku. Terima kasih Tuhan. Kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami umat-umat Tuhan dan melayakkan kami untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sehingga melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan hari ini boleh meneguhkan iman percaya setiap kami, boleh membuat kami semakin memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam kasih Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan sekarang dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib yang membuktikan kasih Tuhan yang sungguh besar dan ajaib, kami umat-umat Tuhan siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dan ajaib yang telah Kau nyatakan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat kami. Malam ini kami mengingat kembali akan pengorbanan-Mu yang menunjukkan kasih yang luar biasa. Sekarang mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga
Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah Kristus, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Nantikan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua umat Tuhan diberkati Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Engkau Tuhan Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan terus memakai kehidupan kami untuk kami boleh berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa pula memberkati
bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman seiman kami yang sakit, kesehatan Ibu Gunadi dan juga yang lain yang sakit. Kami berdoa lewat tempat ini, bela kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit boleh disembuhkan. Maka kami berdoa untuk keluarga besar dari Ibu Wahyu, di mana Ibu Wahyu telah Kau panggil pulang ke rumah Bapa surgawi. Biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan dan penghiburan yang dari surga, hingga mereka boleh tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pula semua ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan oleh semua gereja Tuhan di hari Minggu memperingati kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup mengalahkan maut, Tuhan yang menang, sehingga kami boleh datang bersyukur dan bersuka cita bersama-sama. Kami rindu kami boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga, rumah tangga, ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menuntun kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai berjumpa pada hari Minggu, ibadah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Paskah.